mengungkap tabir misteri Kali Perawan. Tim Kirakso Channel pada kesempatan malam ini berada di Desa Curug, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, untuk mengungkap tabir misteri di Kali Perawan. Konon katanya Kali Perawan dihuni oleh sesosok makhluk yang tak kasat mata. Tim Kirakso Channel mencoba bermediasi dengan sosok gaib yang ada di Kali Perawan. Konon katanya sosok gaib tersebut adalah utusan dari penguasa pantai selatan. Seringnya terjadi kecelakaan di tempat tersebut. Apakah dari kejadian peristiwa-peristiwa di tempat tersebut ada campur tangannya makhluk gaib yang ada di Kali Perawan? Ataukah hanya kelalaian manusianya sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sedulur Kirakso Channel, sekarang kita lagi kembali berada di bantaran sungai, bantaran kali, tepatnya di bantaran Kali Perawan, Kali Ciperawan ataupun Kali Perawan. Kali ini, sungai ini merupakan perbatasan antara Kecamatan Kandang Haur dan juga Kecamatan Bongas. Banyak misteri ataupun yang sudah menjadi legenda, menjadi sejarah Sungai Ciperawan. Kalau kata orang sini, Kali Perawan. Di belakang sana ini merupakan sebuah jembatan Kali Perawan. Banyak misteri ataupun mitos yang masih tersimpan di sini. Akan kita coba kuak sedikit mengenai misteri sang penguasa goib jembatan Kali Perawan. Sebelum lebih lanjut,
kami mohon dukungan dari sedulur Ricky Rakso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share, biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam mengeksplor sejarah ataupun misteri dari petilasan, makbaroh, makam keramat, ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang masih menjadi misteri di lingkungan sewilayah 3 Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Ricky Rakso Channel yang sudah setia menyaksikan tayangan-tayangan kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share, dan juga yang sudah merekomendasikan tempat untuk kami kuak sejarahnya ataupun misterinya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana sejarah ataupun siapa sosok penguasa goib jembatan Kali Perawan ataupun Kali Perawan? Banyak kejadian-kejadian yang di luar logika sering terjadi di sini. Kalau mengenai kecelakaan di jembatan Kali Ciperawan, alhamdulillah bisa diminimalisir, meskipun namanya juga kecelakaan, tidak di sini, tidak di jalan raya, tidak di jalan-jalan yang sepi. Kalau sudah saatnya kecelakaan, ya kecelakaan. Tapi alhamdulillah di sini menurut narasumber yang kita temui tadi, bahwasanya di sini mengenai kecelakaan jarang lah, tidak setiap tahun ataupun setiap bulan atau apa, tidak, sudah jarang, waktunya tidak tentu. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Ana mengenai Kali Ciperawan ataupun Kali Perawan yang berada di desa Curug, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Bunda, kalau dilihat secara kasat mata, kalau di siang hari jembatan Kali Ciperawan terlihat indah, bagus lah. Suasananya ataupun dari lampu-lampu kemarin-kemarinnya sangat terang sedulur Ricky Rakso Channel, tapi sekarang cuma ada tinggal berapa lampu yang masih menyala, yang lainnya mati, belum diperbaiki. Nanti sebentar lagi diperbaiki sama pihak yang bersangkutan. Secara goibnya ini Kali Ciperawan ini kan banyak misteri yang masih tersimpan ya Bunda. Dan juga tadi narasumber kan sudah menceritakan mengenai di sini. Nah, menurut Bunda sendiri bagaimana mengenai yang ada di sini? Ya, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya minta maaf, khususnya buat warga desa Curug, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Dan minta maaf pula karena bukan berarti kami lancang menguak di jembatan Kali Ciperawan, karena tidak didampingi dengan masyarakat yang ada di sini. Karena beliau tidak mau. Karena tadi kami ngobrol dengan narasumber, memang narasumbernya tidak bersedia, dan juga jika dalam hal pemahaman menerangkan ataupun penglihatan secara gaib, dan mungkin pula ada saudara yang mempunyai ilmu spiritual yang lebih linui dalam hal pandangannya berbeda versi, ya pangapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saya berbicara sesuai versi saya. Bukan berarti saya
mengakui sok pintar, tidak, hanya sekedar bisa sedikit, tidak. Maaf banget kalau banyak salah dalam hal tutur katanya, banyak yang salah ya. Kembali lagi, kalau yang saya lihat di sini secara nyata memang cukuplah nyaman, indah, dan ya baik-baik saja. Dan yang saya lihat memang selama ini jarang sekali ada kecelakaan di sekitar sini. Jembatan. Tapi mungkin pula ada satu atau dua, tapi bukan memang meninggal di sini, mungkin hanyutan dari kali atau bagaimana tersangkut di sini mungkin. Tapi yang jelas di tempat sini secara nyata memang saya lihat jarang sekali ada kecelakaan. Memang nyaman tempatnya. Tapi kembali lagi kalau dilihat secara gaib ya. Ya. Di sini ada sebuah kerajaan yang cukup megah tapi tidak begitu besar, yang dihuni dihuni sesosok, kalau kita bisa dibilang buyut lah. Karena tempat di jembatan ini yang menguasai itu 4 orang. Empat orang. Ya, tapi saya tidak bisa menceritakan satu persatu karena memang ada sebagian yang memang tidak boleh diterangkan, harus ditutupi, tidak boleh diterangkan. Jika ingin lebih dalam, ingin mengetahui, mangga datang ke sini, silakan beriadah di sini, minta petunjuk sama Allah, dibukakan biar mengetahui sosok-sosok penguasa yang ada di sini. Kalau saya hanya menceritakan tidak begitu dalam. Di sini yang menguasai 4 orang. Beliau baik sekali. Walaupun kadangkala beliau memperlihatkan wujudnya tidak seperti manusia, tapi beliau baik. Yang saya lihat, beliau masih ada jalur dari pantai selatan. Dari pantai selatan memang diutus untuk menjaga tempat ini. Dan sebenarnya di sini dulu jembatan kayu ya. Di sini bukan jembatan seperti ini. Banyak sekali memang waktu pembangunannya memang banyak sekali rintangan, karena mungkin pula belum adanya izin atau belum adanya uluk salam dengan beliau-beliau yang memang menempati tempat sini. Tapi kalau dilihat mungkin kan banyak dari sekian orang, jika ada sesuatu dikaitkan dengan beliaunya yang di sini, tapi penguasa yang ada di sini. Tapi yang saya lihat tidak ada sama sekali. Penguasa di sini sangatlah baik. Alhamdulillah, tadi saya sudah berkomunikasi dengan beliaunya. Memang beliaunya sedikit pun tidak ada keniatan untuk menyakiti masyarakat. Karena memang beliau di sini ditugaskan untuk menjaga tempat ini. Kadangkala di hari-hari tertentu memang beliau interaksi ke alam nyata, suka menampakkan diri, tapi menampakkan selayaknya kita seperti manusia, entah berkomunikasi dengan masyarakat ataupun interaksi seperti berjalan atau berdagang, banyak sekali. Tapi yang jelas beliau baik, tidak ada sedikit pun untuk menyakiti masyarakat. Dan pangapuntene, tempat di sini wingitnya masih besar. Siapapun itu kalau lewat ke sini tidak ada salahnya kita membunyikan klakson ataupun uluk salam, mancing di sekitar. karena ya kita sebagai kita kan harus ada sopan santunnya. Walaupun beliau tidak terlihat, bukan berarti kita seenaknya sendiri. Apa salahnya kita uluk salam, permisi, numpang-numpang. Kalau kita mau mancing ya kita mohon izin mau mancing. Karena
di sebelah sana selatan, di sebelah selatan saya itu melihat ada sebuah kerajaan yang sangat indah, bagus, dengan taman yang sangat indah. Jadi banyak sekali interaksi keluar masuk dari alam gaibnya ke alam nyata. Jadi kadang setiap hari itu ada aja, cuman ya kadangkala kitanya sendiri yang kurang paham atau kurang awas, jadi tidak bisa membedakan mana manusia asli dan mana memang manusia jelmaan. Tapi yang jelas beliau sering interaksi, bahkan bisa jadi setiap hari, karena di sini secara gaib ini tempat besar, kalau bisa dibilang ini sebuah negara atau sebuah kabupaten, apalah, karena banyak sekali interaksi keluar masuk. Jadi dari penjuru manapun di sini pusatnya, dalam arti khusus di daerah sini, di sini pusatnya. Jadi banyak sekali interaksinya. Jadi siapapun masyarakat, entah masyarakat memang bukan asli sini ataupun asli yang di sini, ya apa salahnya kita nuwun seperti permisi. itu. Nggih. Nah, menurut narasumber tadi, Bun, bahwasanya setiap ada kejadian khususnya mengenai air banjir, biasanya para penghuni yang ada di sini ataupun penguasa di sini memberikan tanda, entah itu apa, ada saja tandanya. Kalau kita paham itu suatu tanda bahwasanya akan terjadi banjir, maka berhati-hatilah. Benar apa enggak itu, Bun? Benar sekali. Ya, karena itu tadi beliau penguasa yang di sini yang memang peduli dengan masyarakat, karena beliau pun memang tidak mau masyarakat di sekitarnya tuh terkena imbasnya. Makanya jauh-jauh hari beliau sudah memberitahu kalau di kali mau ada banjir atau mau ada angin datang, pasti beliau memberi tanda. Jadi kalau dikasih tanda ya lebih baik kitanya yang paham itu ya hati-hati, jangan dianggap enteng. Nah, mengenai kali perawan, apakah di sini itu masih perawan, masih gadis atau gimana ini? Yang dimaksud sejarahnya daripada yang saya lihat itu ya, karena tadi sesuai izin tidak boleh terlalu dibuka ya. Kenapa disebut seperti ini? Kita diambil garis besarnya saja. Garis besarnya tempat ini belum tersentuh apapun, pangapuntene, dalam arti apa sih namanya, belum mau diungkap atau belum mau dibuka sejarah yang dalamnya. Paling hanya berani kita mengupas dasarnya, dan tidak semua orang itu di sini berani mengungkap siapakah yang ada di sini dan di sini tujuannya apa. Belum ada yang berani. Makanya bisa dibilang ini masih wingit, masih suci, karena bisa dihitung. Itu pun seandainya ada yang berani menjabarkan tempat ini, paling hanya dasarnya saja, tidak berani terlalu dalam. Bukan berarti kenapa kali ini disebut kali Ciperawan. Kalau kita dilihat secara era penjajahan ya, di sini banyak sekali mayat-mayat apa sih namanya yang sudah meninggal, para pejuang itu terbawa arus air. Kadang tersangkut di sini dulu waktu zamannya penjajahan. Tapi kalau kita ditilik sejarahnya, bukan berarti ini apa sih namanya kali, apakah ada wujud perawannya atau apa. Yang saya lihat sih tidak. Maaf, ini versi saya ya. Tapi kenapa disebut ini kali Ciperawan? Karena memang belum tersentuh sama sekali, dan kebanyakan dari mereka orang-orang yang ingin membuka tabir di sini
nggak akan ada yang berani. Kenapa? Ya itu tadi, karena ada sebuah ikatan yang memang tidak boleh dibuka sembarangan. Jadi tidak banyak orang yang mengetahui asal usulnya seperti apa. Seandainya ada orang yang tahu pun tidak akan berani menjabarkan, karena itu tadi ada sebuah ikatan yang memang tidak boleh diterangkan buat masyarakat umum. Jadi ya pangapunten, paling saya hanya bisa mengatakan di sini masih wingit dan memang belum tersentuh apapun. Jadi hati-hati, mistisnya masih kuat. Nah, menurut Bunda tadi kan bahwasanya di sini masih ada ikatan dengan jalur Pantai Selatan, ya. Nah, ada lagi yang bilang bahwasanya di sini sang penguasa di sini masih ada ikatan dengan yang ada di Jatisawit, Ki Jaka Bajul. Ya. Apa benar itu, Bunda? Masih ada ikatan? Kalau bahasa dengan Ki Bajul, ikatannya sudah tentu pasti ada, karena memang Ki Bajul pun memang jalurnya masih Pantai Selatan. Tapi bukan berarti Ki Bajul dengan yang di sini itu apakah saudara atau tidak, cuman sama-sama yang diutus untuk menjaga, yang diperintahkan, yang diamanahkan. Jadi memang masih ada kaitannya. Jadi masih ada kaitan dengan yang ada di desa Jatisawit, yaitu Ki Jaka Bajul. Masih ada sangkut paut. Konon katanya di sini itu ada yang bilang bahwa penguasa di sini namanya Sumiati. Ada yang bilang kayak itu, sering menampakkan diri terus ya mengakui bahwa namanya Sumiati. Nah, menurut Bunda sendiri, sosok Sumiati tersebut apakah memang salah satu dari 4 orang yang Bunda sebutkan tadi penguasa di sini? Apa si perawan itu diambil dari sosok Sumiati itu sendiri? Betul. Kalau secara nyata Ciprawan itu diambil dari sosok yang namanya Sumiati. Kenapa? Karena Sumiati ini yang saya lihat itu beliau ada waktu di era zamannya penjajahan Belanda. Tapi kalau diambil secara goib, yaitu tadi tempat ini masih wingit, ibarat kata masih suci, belum terjamah dengan masyarakat manapun yang katanya mempunyai ilmu spiritual. Kenapa? Karena kebanyakan yaitu tadi mereka tidak akan pernah berani mengungkap apa yang ada di sini karena sebuah ikatan. Maaf, bukan berarti ikatan yang nggak benar, tidak. Dulunya memang di sini tidak boleh diungkap karena mungkin ada sebuah misi atau memang ada sebuah rahasia yang memang tidak boleh diungkap. Ya, tidak boleh diketahui sama anak cucu. Ya, seandainya tahu pun mengetahuinya secara pribadi saja, tidak boleh diungkap. Nah, misalkan di sini berarti banyak sekali benda-benda pusaka di sini ya, Bunda. Kalau apakah di sini banyak sekali benda-benda pusaka, pangapunten, kita secara berpikir secara logika ya, sebuah negara atau sebuah kerajaan sudah tentu pasti dihuni dengan begitu bermacam-macam karakter masyarakat, dan sudah tentu pasti bermacam-macam orang yang mempunyai ilmu linui. Zaman dulu kan bukan seperti kita zaman sekarang, senjatanya ya mungkin itu. Kalau di zaman kerajaan kan biasanya benda-benda pusaka seperti tombak atau itu banyak sekali di sini, karena ya memang di sini sebuah negara, jadinya ya kalau masalah pusaka berarti di sini udah jangan ditanya lagi, karena di sini banyak sekali masyarakatnya yang memang mempunyai benda pusaka yang memang itu alat mereka. Mungkin kalau secara nyata kan beda lagi senjatanya. Kalau itu kan senjata di tempat mereka, di kerajaan mereka. Seperti itu sedulur Pirsa Channel. Ya memang menurut narasumber yang kami temui tadi bahwasanya
ketika pembangunan jembatan, dulunya kan tidak jembatan seperti ini, dulunya cuma sekedar jembatan kayu, jembatan yang menghubungkan antara kecamatan Kandang Haur menuju kecamatan Bongas. Dulunya di sini cuma jembatan kayu sedulur. Cuma dengan berjalannya waktu di era modernisasi, jembatannya kan dirusak ganti jembatan yang lebih kuat dibandingkan dengan kayu. Makanya ketika pembangunan jembatan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang di luar nalar. Oke sedulur Kirakso Channel, itulah tadi sekilas mengenai sang penguasa goib yang ada di Kali Ciprawan di desa Curug, kecamatan Kandang Haur. Kurang terlebihnya seperti itu. Apabila sedulur Kirakso Channel berbeda versi dengan kami mengenai yang kami jelaskan tadi, kami mohon jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan, tapi mari kita jadikan suatu keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Laksana warna pelangi, meskipun berbeda-beda warna tetapi tetap indah dalam satu ikatan pelangi. Kurang dan lebihnya seperti itu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.